Halo, shalom, selamat pagi, siang, sore, malam untuk siapapun yang nonton ini pagi, siang, sore, malam. Apa kabar hari ini? Setelah sekian lama sih beta YouTube ya. Ini beta kembali lagi. Sabar beta tutup pintu nih sebab terlalu beribut saudara-saudara. Jadi kan beta bikin seruan di Instagram. Pokoknya kasih pertanyaan dan beta akan jawab lewat YouTube. Dan ini malam ini baru ada waktu untuk menjawabnya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu beta sekaligus kayak live update begitu loh saudara-saudara. Karena kan kalian sudah lama tidak mendengar kabar aku kan. Jadi beta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu semua di Instagram ini. Sing banyak juga sih, cuman ya lumayan. Pokoknya jawab pertanyaan dari yang biasa aja sampai yang paling banyak dipertanyakan, begitu ya. Beta, sebentar dulu kasih menyala barang yang tadi lah. Karena kurang kenceng apa bagaimana nih. Jadi kita juga sekalian sambil skincarean, saudara-saudara. Karena beta muka nih. Tapi beda-beda itu muka bagus sekali. Bagus sekali. Sekarang puji beta puji diri sendiri. Setidaknya kan ini lagi dapat nih kan, lagi haid gitu. Biasanya kalau haid begitu pasti kita pun jerawatan naik kiri kanan ini sayang. Puji Tuhan. Kayak bulan ini akan sangat amat baik per beta begitu loh. Jerawat ini dia lagi kado. Jadi kayak sing ada yang naik, benar-benar sing ada yang naik. Pasti abis ini naik sih, cuman kayak ya sudah lah ya, yang penting selama masih haid sing ada yang naik lah begitu. Jadi by the way beta pakai Skintific yang tuh Skintific 5 kali ceramide shooting toner. So, menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Ipen apa kabar? Itu dari Samuel De Vretes. Kabar baik sayang, kabar sangat amat baik sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Baiklah, sepanjang tahun ini aman-aman jaya lah. Gitu. Sambil makan, karena kita lapar. Kita makan Astor. Kita lagi baik-baik saja, lagi aman-aman jaya, lagi menikmati hari-hari dengan penuh sukacita. Kayak sing ada beban lah begitu loh. Sebelumnya kan beban terlalu banyak toh, ketemu beban terlalu banyak sampai kayak beban satu mau datang beban satu dia datang dia mau pikir lain. Kasih yang anak sana terlalu banyak beban. Betul kalau datang beta tambah beban deh habis dunia. Jadi sekarang lebih legaan karena sih ada apa-apa aja gitu. Pertanyaan berikut. Nopen pelayanan di gereja mana? Karena beta belum dapat jemaat. Beta kan yang belum tahu beta ditempatkan, beta pun SK penempatan tuh di kantor Sinode GPM. Jadi beta sementara masih jadi pelayan diperbantukan di kantor Sinode GPM. Jadi kalau pelayanan di gereja mana? Di gereja mana saja selama ya dorang minta untuk pelayanan di situ ya beta pelayanan di situ, saudara-saudara. Jadi itu beta di mana saja. Tapi karena beta domisilinya beta jemaat domisili jemaat GPM BetL, jadi beta kebanyakan pelayanan di jemaat GPM BetL. Jadi kalau teman-teman siapapun yang nonton ini yang merupakan jemaat GPM BetL pasti tahu beta lah ya. Kalau kamu cinta berarti kamu tapi gereja aneh. Itu. Doakan saja semoga cepatnya beta dapat jemaat. Karena
sejujurnya juga suka ya. Sejujurnya beta sangat iri hati dan dengki terhadap teman-teman yang dong sudah jemaat. Kayak dong suka pegang jemaat, dong suka MJ gitu. Terus ada beberapa teman yang setiap kali misalnya ada keperluan apa di Ambon gitu, udah datang, katong cerita-cerita, terus dong kayak seru sih begitu. Kayak apa yang selama ini dong bayangkan jadi KMJ begitu, ternyata sing sesulit yang dipikirkan, kan katong kayak pikir KMJ tuh pasti tugas tuh paling berat segala macam. Ada beratnya tapi kayak yang dong ceritakan kok enak semua begitu loh. Kayak semenyeramkan yang ada di pikiran gitu. Beta serius awal-awal Vikaris tuh malah beta mau supaya jadi KMJ. Beta mau kayak jadi pendeta lepas gitu. Sing pegang jemaat malah gitu kan. Tapi setelah berproses di Vikaris, ditabiskan, lalu sampai sekarang ini kayaknya beta memang harus pegang jemaat gitu. Jadi setiap kali ada teman-teman yang datang dari jemaat begitu, kayak saya iri hati dan dengki juga ya saudara-saudara. Cuma nggak bagaimana, kan saya juga lagi menunggu penempatan. Dan ya gitu, lanjut pertanyaan ke berapa tuh? Ketiga ya. Apa lagi nih? Event idola. By the way, yang tadi bertanya itu dari 834 Gloria. Sekarang dari Yanox 08. Event idola kapan pimpin ibadah di kantor Pelindo lagi? Kalau kantor Pelindo memanggil saya lagi, Beb, ya kali beta. Tolong hari Jumat beta ibadah tutup usbu ya. Beta yang pimpin, kan saya mungkin begitu sayang. Saya mungkin beta tapi bawa diri begitu. Lanjut dulu pakai barang-barang ini sakang. Ketuntar. Bicara apa ya? Saya pakai segala macam. By the way, beta pakai ini kayak acne series begitu. Jadi khusus untuk acne. Ini Skintific juga, yang 2% salicylic acid anti acne serum. Itulah. Jadi sebelum jerawatnya naik, beta pakaikan serum sekali supaya kayak beta mau naik sih bisa nih, sudah ketahan nih, udah ketutup nih pori-porinya gara-gara seruman itu. Jadi ya, kita pokoknya agak bagusan nih bulan ini. Dia pinter banget nih. Lanjut. Tadi apa tuh? Kapan pimpin di kantor? Di kantor manapun ya kali beta bawa diri. Tolong ya, ibadah buka usbu dan tutup usbu beta yang pimpin sih, mungkin kayak begitu sayang. Ya kalau dong panggil, dong minta untuk pelayanan, beta akan pergi untuk pelayanan. Kalau saya yang ngapain? Artis loh. Begitu ya, Beb. Tapi kalau kalian mau saya pimpin lagi, kalian panggil saya. Lanjut. Kapan ke Belanda ke pendeta? Jadi kan, kenapa beta belum pinjam? Satu-satunya alasan ini. Kenapa beta belum pinjam? Karena beta dan ada 2 teman lagi, katong tuh diutus kayak tenaga utusan begitu untuk ke Belanda. Dan sekarang katong lagi berproses untuk pergi ke sana. Katong harus bikin visanya. Sebelum visa terbit, katong harus mengikuti yang namanya tes tuh tes Inburgering namanya toh. Jadi beta teman sementara sudah selesai sih untuk les gitu. Les tes Inburgering ini karena katong kan bakal apply visa tinggal toh. Katong tuh bakal apply visa tinggal, visa bekerja. Jadi memang harus ada serangkaian tesnya. Nah, tes itu namanya tes Inburgering tadi. Terus apa saja yang akan di tes, diujiankan gitu. Pokoknya pengetahuan tentang Belanda. Ini sih kayak jatuhnya kayak TOEFL-nya Belanda begitu loh. Nah, katong harus tes itu. Kalau katong lulus baru bisa tes apply visa. Nah, katong sekarang lagi proses untuk ke situ.
Jadi kan katong saya bisa ambil tindakan sendiri untuk pergi apply sendiri begitu. Katong harus menunggu dari lembaganya, baik dari GPM maupun dari GIM yang di Belanda. Jadi ya sekarang sih lagi menunggu. Ke beta pun tamang nih. Aturan kan 3 orang. Cuman beta pertama satu sunikah. Akhirnya dia sempi gila ya. Ya iyalah. Kecuali bisa sih sebenarnya. Kecuali istri mengizinkan untuk pergi ya silakan pergi, cuman agak susah karena istrinya juga tentara. Jadi yang akhirnya pergi cuma beta pertama namanya Usi Grace. Katong dua sedang menunggu untuk apply visa itulah. Kalau bisa, kalau selesai ya pergi. Katong belum tahu kapan, tapi kalau saya sudah, katong pun saya masalah begitu ditempatkan di sini pun ya saya apa namanya juga pendeta GPM siap ditempatkan di mana saja. Jadi jangan kaget ketika beta pergi, atau jangan kaget juga ketika akhirnya malah beta katong dua sing pergi begitu, atau salah satu dari katong dua sing pergi begitu. Lalu lanjut pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan. Ada yang bertanya, kalau Mike Ambon punya pacar? Punya. Di angan-angan. Gini ya, saudara-saudara. Saya tidak punya pacar. Saya berharapnya saya punya pacar, cuman ya begitu. Kalian tahu kan, saya sudah pernah punya pacar, sudah pernah juga bertunangan, tapi akhirnya kami memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena sudah beda prinsip. Dan by the way hari ini 2 tahun lalu katong 2 tunangan toh. Ya begitulah ya, namanya manusia ya. Ada aja ini kayak merancangkan segala sesuatu, tapi kalau antum bilang sing tak udah. Ini sekaligus menjawab pertanyaan banyak sekali orang. Betul, setiap kali live tuh selalu tanya, kakak pun tunangan, itu mana kan kakak sudah tunangan. Kakak kenapa saya nggak ada kakak nyong itu lah segala macam. Beta jawab nih ya teman-teman. Beta jawab nih. Katong sudah selesai. Katong selesai itu sekitar tahun lalu di bulan apa? Pokoknya katong putus tuh sekitar bulan September, Oktober gitu-gitulah. Terus baru menyelesaikan segala sesuatu tuh bener-bener kayak antar keluarga, karena katong su tunangan juga tuh, jadi kan kayak terikat antara kedua belah pihak keluarga. Jadi bulan Februari kemarin tuh baru selesaikan antar keluarga. Dia pun keluarga datang, di beta pun keluarga, katong sudah selesaikan akan, dan kami sudah tidak terikat lagi satu sama yang lain. Mungkin juga beliau yang di sana sudah punya pasangan, terserah. Beta di sini juga kalau mau punya pasangan kan juga sing ada masalah ya begitu loh. Cuman ya itu, saya tidak punya pasangan. Kalian menjawab yang tadi dong. Apakah ada dekat dengan orang? Ada. Teman-teman yang di TikTok pasti tahu. Ada. Cuman katong memutuskan untuk jangan pacaran dulu gitu. Bukan jangan pacaran dulu nih, memutuskan untuk kayak sudah, yang usah bilang bukan. Katong tuh memutuskan untuk oke, katong belum pacaran selama belum ketemu. Tapi sekarang kayak orang pacaran, gimana dong? Pokoknya begitulah ya. Gitu. Apakah ada yang mendekati selama ini? Ada beberapa, puji Tuhan. Maksudnya kayak, ya saya masih laku gitu loh kan. Hitlernya itu masih laku tuh hanya. Kita kira masih laku lah. Baru orang pikir kan dia tunangan begitu. Ternyata itu masih laku sayang. Masih ada yang mau mendekati. Sampai tadi pagi tuh ada yang masih WA. WA lagi. Ada yang DM, sabar kita baca ya DM-nya. Katanya gini, ini sangat tidak penting tapi ya sudahlah. Boleh katong kenalan dekat sing Ipen ini ngapain? Kenalan dekat, macam betul aja. Itu
Jadi punya pacar, Seng punya, official yang punya, kayak belum resmi begitu. Apakah sedang deketin orang? Iya. Apakah ada yang mendekati? Iya, tapi ya beta Seng merespon juga karena ya Seng penting aja begitu loh, kayak ya sudah. Nah, ya untuk teman-teman yang bertanya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sedikit, saya cuma bukan lagi banyak tapi sama semua begitu. Ya apakah punya pacar? Gitu yang tadi itu sudah jawab. Terus, mana tuh? So ada jodoh kah begitu gitu. Terus katong pung ipar orang mana, kan ada tanya gitu. Katong pung ipar orang mana? Saya tahu ipar orang mana sayang. Ipa ada yang tanya ipa lagi ipen kapan kawin? Ya pacar aja belum. Saya saja belum punya pasangan yang jelas, bagaimana mau kawin gue. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini, dengar. Katong pung ipar orang mana? Orang kaya raya. Belum ada. Nona Ipen cantik, apakah sudah ada jodoh kak? Belum ada sayang. Mana tuh? Kakak Ipen info jodoh gimana kak? Belum ada. Ya kan? Kapan kita bisa lihat kakak pendeta post foto nikah? Kalau ada jodohnya sayang. Ini aja belum ada. Saya nggak ada jodoh. Kan? Belum ada orang. Bukan belum ada orang. So ada. Nanti manusia itu. Nanti makhluk hidup itu dia nonton barangnya lalu jadi perbakalai. Padahal ya sudah bakalai satu. Kayak ya sudah. Ngapain kita tasnya? Saya nanti pakai ini dong. Pakai krim dulu saudara-saudara. Tuh kita pemuka tuh lagi mulus-mulusnya, lagi kayak lagi bagus-bagusnya begitu loh. Darling. Kata tuh manusia begitu ya. Katanya cuma asal berencana. Tapi ya Tuhan yang menentukan. By the way, yang bertanya kenapa sampai akhirnya saya melanjutkan kita pun pertunangan, yaitu ketemu hubungan susah yang sejalan lagi gitu. Kita merasa saya ada kecocokan lagi gitu, jadi akhirnya memutuskan untuk ya sudah selesai saja. Lebih banyak beta yang salah sih saudara-saudara. Cuma ya sudah lah ya, udah selesaiin ya. Doakan saja semoga beliau yang di sana itu dan pasangannya siapapun nanti baik-baik saja. Doakan juga saya supaya saya dan pasangan saya, entah siapa itu, baik-baik saja. Nah, terus kenapa juga beta sing mau kayak pasti dengan orang lain, karena beta tahu beta sing akan bersama-sama dengan orang-orang ini nih. Katong sing satu tanpa, jadi ya beta jangan kasih ya, jatuhnya sing boleh kasih harapan for orang lah begitulah. Sing boleh dekat dengan orang lalu nanti tiba-tiba sudah dekat sekali sing jadi lah, kan kasihan begitu. Kasihan beta, kasihan dianya, jadi ya sudahlah sing boleh tanggapi orang terlalu gitu. Begitu ya. Jadi kalau tanya jodoh belum ada sayang. Semoga secepatnya di tempat dimana beta berjemaat nantinya kan. Terus tipe calon suami seperti apa? Tadi ada yang tanya lagi gitu. Gue tipe calon suami gitu kan. Yang kaya raya sayang. Yang kaya orang akan hujat beta. Yang pasti tampan itu penting. Tapi yang pertama-tama sekali dia harus takut Tuhan. Karena percuma dia punya semua itu tapi dia sing takut Tuhan ya. Yang kedua, dia mau pelayanan sama-sama. Karena beta pelayan. Kita akan melayani, beta pun pasangan yang mendukung beta pun pelayanan, dan beta pun pasangan yang ayo katong sama-sama melayani Tuhan loh ke jemaat ini. Yang ketiga, dia harus tampan tentu saja. Yang keempat, dia harus kaya raya. Ya namanya orang berpengharapan ya kan.
Saya nggak ada yang salah dengan berpengharapan. Beta sih nggak bilang itu menghayal. Beta bilang itu berpengharapan. Itu berpengharapan teguh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mendapatkan laki-laki kaya raya. Jadi itu intinya, dia harus takut Tuhan, dia harus mau sama-sama melayani, dia harus tampan, dia harus kaya raya. Makanya beta harus mempercantik diri juga supaya beta sih mau dong. Maksudnya kayak bukan beta sih mau, ya seharusnya seperti itu dong. Yang tampan dapat yang cantik kayak beta. Orang akan hujat beta. Tapi ya setidaknya katong serve sesuatu yang baik juga begitu. Jadi sekarang mempersiapkan diri lebih baik lagi. Kalau sebelumnya gagal karena memang beta kelakuan beta jujur-jujurannya aja beta egoisnya tingkat dewa, tingkat bala tentara sorga begitu. Kayak sorga di sini, beta egois di sini. Hampir baku dekat nih. Sadik-sadik lah lambung sorga. Tapi egois beta, kelakuan sing bagus deh. Kelakuan sing bagus deh, jadi memang harus mempersiapkan diri juga. Terus kan kayak ya mempercantik diri juga, ya kan, mempercantik diri itu penting supaya ya sing jomplang begitu loh jalannya. Masa beta laki tampan kaya raya, beta yang kayak tidak sayang. Jadi ya sedang memperbaiki diri. Semoga Tuhan berkenan memberikan saya kekayaan juga supaya karena sekarang tuh kayak kalau mau cantik tuh harus banyak uang sayang. Lau tahu kami jadi ya begitu ya teman-teman. Saya sedang mempersiapkan diri juga. Kriterianya cuma itu. Kriteria itu saya yang penting tuh kayak percuma dia punya semua tapi kalau dia sing takut Tuhan sama saja gitu. Apalagi nanti ditempatkan di tempat, di daerah, di negara yang katanya agak susah orang-orang untuk beragama begitu. Tapi beta masih punya keyakinan bahwa pasti ada dari 1000 orang setidaknya ada 10 orang yang masih takut Tuhan, dan beta akan dapat salah satunya. Masih ada 1000, 10 orang dari antara 1000 itu yang takut Tuhan, tampan dan kaya raya, dan beta akan dapat salah satunya. Gitu. Yes, teman-teman. Sejauh ini tuh pertanyaan soal itu kapan beta kawin? Ya kalau beta sudah berjodoh sayang. Kapan bisa beta post foto nikah gitu ya? Kalau ada jodohnya dulu. Gitu. Ya. Pokoknya seputar beta lagi deket dengan siapa nih? Pertanyaan-pertanyaan lebih banyak kayak begitu. Jadi itu sekalian beta menjawab dan sekalian kayak live update begitu supaya teman-teman tahu bagaimana beta kehidupan sejauh ini, karena paling jarang bikin video paling jarang kali bikin video. Beta kayak terakhir bikin video kapan ya? Tahun lalu. Tapi beta aktif sekali di TikTok, jadi teman-teman silahkan follow TikTok saya, nanti saya taruh di sini. Follow, share, comment, like, semuanya biar perkaya beta. Itu saja pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab dan updatean hidup saya yang tidak seberapa ini. Yes, semoga berkenan. Kalau saya berkenan, skip sayang. Kalau saya suka skip. Yes. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti kita buka ini lagi deh. Buka apa sih? Buka kesempatan untuk bertanya lagi. Tapi tolong jangan jawab. Jangan tanya-tanya laki-laki deh tuh. Jangan tanya-tanya jodoh lah, jangan tanya kapan nikah. Semua malas, tinggal pertanyaan kayak itu saja di TikTok juga kayak begitu setiap saat deh. Doakan supaya beta dan beta teman punya rencana untuk katong pengutusan ke sana itu dilancarkan, katong apply visa juga lancar-lancar jaya. Karena katong sudah belajar sejauh ini, selama ini, jadi ya semoga sih ada yang sia-sia, ya. Oke,
Cukup sekian dan terima kasih untuk video malam ini, video hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya bersama saya yang baru habis mandi, skincarean dan sambil makan Astor ini. Kita akan cerita-cerita lagi. Nanti deh beta akan banyak-banyakin lagi videonya ya. Supaya kalian yang kepo-kepo dengan saya punya kehidupan lihat lalu jadi bahan gibah sayang. Kan beta tahu pasti ada orang-orang di sini yang lihat beta bu video-video supaya pas jadi bahan gibah. Hey, dong lihat saya dong marah hati saya sayang. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tuhan pelihara. Bye.